Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi hari ini bersama saya Kak Arma Lutfiana di pelajaran program linier. Ya, sebelumnya gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai program linier, yakni menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini berarti dia bisa bermakna maksimum atau minimum. Nah, ada satu quotes, mumpung masih muda, kita harus bisa memaksimumkan waktu untuk melakukan hal-hal positif dan sebisa mungkin meminimumkan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, quotes ini dari nama pena, yakni Fragrance. Oke, kita lanjut ya. Nah, nilai optimum. Langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif f, x, y. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Nah, jika DHP-nya sudah diketahui, maka langkah kedua adalah menentukan koordinat titik pojok atau titik ekstrim dari DHP ini. Kemudian, langkah ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Nah, kriteria yang pertama, jadi titik-titik pojoknya ini kita substitusikan ke fungsi f, x, y. Nah, kriteria yang pertama, ambil nilai terbesar jika ditanya adalah nilai maksimum. Kriteria kedua, ambil nilai terkecil jika ditanya adalah nilai minimum. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, biar lebih mudah. Yang pertama, nilai maksimum f(x, y) sama dengan 3x plus 4y dari DHP berikut adalah, jadi ini adalah fungsi objektifnya. Nah, karena di sini DHP sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan koordinat titik pojok. Nah, titik pojoknya di sini ada 1, 2, 3, 4. Titik pojok yang pertama, A-nya misalkan kita namai dia ini titik A, besarnya adalah 0,0 karena dia ada di sini. Kemudian titik yang sini kita namai dia titik B, berarti besarnya B adalah 0,1. Kemudian titik yang selanjutnya adalah kita namai misalkan dia titik C, besarnya adalah 1,0 karena dia terletak di sudut X. Kemudian terakhir adalah titik D. Jadi koordinat titik pojoknya adalah A, B, C, D ini. Nah, karena D ini belum kita ketahui besarnya berapa, jadi kita cari dulu besarnya nilai titik D. Nah, caranya, karena D ini terletak di perpotongan garis ini, kedua garis ini, berarti kita bisa mencari titik x, y ini dengan eliminasi substitusi dua garis ini. Nah, sekarang yang pertama, garis yang pertama berarti dia garis 2x plus y sama dengan 2. Garis yang kedua berarti 1 kali x, x ditambah 3 kali y sama dengan 3y sama dengan 1 kali 3, 3. Oke, nah dari garis 2x plus y sama dengan 2 dan x plus 3y sama dengan 3, nah kita eliminasi untuk cari x, y nya. Misalkan kita ingin mengeliminasi x-nya dulu, berarti karena dia koefisiennya belum sama, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2, biar dia bisa tereliminasi. Oke, nah selanjutnya berarti garis persamaan pertama ini kita kali 1, persamaan kedua kita kali 2, jadinya berarti yang atas tetap, yang persamaan kedua jadi 2x plus 6y sama dengan 6. Oke, koefisien x-nya sudah sama, berarti bisa langsung kita eliminasi. Nah, dapat berarti y dikurangi 6y dapat min 5y. 2 dikurangi 6 dapat min 4. Berarti y-nya min 4 dibagi min 5 dapat 4/5. Oke. Nah, y-nya sudah diketahui, berarti kita substitusikan nilai y ini ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan kedua, x tambah 3y sama dengan 3. Nah, y-nya ini kita gantikan 4/5. Jadinya x ditambah 3 kali 4/5 sama dengan 3. Nah, jadinya ini kita kalikan 3 dikali 4/5. Dapat x tambah 12/5 sama dengan 3. Nah, 12/5 kita pindahkan ke ruas kanan. Kita
tapi laksana tandanya berarti jadi negatif. X sama dengan 3 min 12 per 5. Nah, karena yang kedua ini masih berbentuk pecahan, penyebutnya 5, dan yang ini berarti kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 3 itu sama dengan 15 per 5 kan, biar penyebutnya sama, terus dikurangi 12 per 5. Oke, karena dia penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung mengoperasikan pemilihannya. Jadi 15 dikurangi 12 dapat 3 per penyebutnya 5. Oke, nah dari sini titik X sama Y sudah kita ketahui. Jadi titik D nya adalah 3 per 5, 4 per 5. Oke, semua titik sudah kita ketahui. Sekarang langkah selanjutnya menentukan nilai maksimum dengan cara substitusi semua titik-titik ini ke nilai f x, y sama dengan 3x plus 4y. Nah, dari yang pertama dulu dari titik A 0,0, maka 3, nah x nya ini kita ganti 0, berarti 3 kali 0 ditambah 4y, y nya kita ganti 0, berarti 4 kali 0, dapat 0 tambah 0 sama dengan 0. Oke. Kemudian titik kedua, yakni B 0,1. Nah, 0,1 berarti 3, X nya diganti 0 ditambah 4, Y nya diganti 1, dapat 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, yang C, titik C 1,0 berarti 3 kali 1 tambah 4 kali 0, dapat 3 tambah 0 sama dengan 3. Titik D 3 per 5 tambah 4 per 5. Nah, berarti 3 kali 3 per 5 tambah 4 kali 4 per 5 sama dengan, nah 3 dikali 3 per 5 berarti dapat 9 per 5. Kemudian yang kedua 4 kali 4 per 5 dapat 16 per 5. Nah, karena dia penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung mengoperasikan pemilihannya. 9 tambah 16 dapat 25 per 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, dari keempat nilai ini, manakah yang paling besar? 0, 4, 3, atau 5? Betul sekali, yang paling besar adalah 5. Oke, jadi 5 ini adalah nilai maksimum. Jadi jawabannya adalah C. Oke, contoh soal selanjutnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x plus 6y adalah, jadi 5x plus 6y ini merupakan fungsi objektifnya. Nah, karena di sini DHB sudah diketahui, maka kita tinggal menentukan koordinat titik pojoknya. Nah, sekarang titik pojoknya mulai dari sini. Dari sini kita namai dia titik A misalkan. Menentukan titik A, karena dia ada di sumbu X, maka titiknya adalah 6,0. Kemudian titik B 0,8 dan titik C. Nah, karena titik C ini belum diketahui, maka kita cari dulu koordinat titik C. Nah, mencari koordinat titik C dengan eliminasi kedua garis. Nah, garis yang pertama berarti 8x tambah 4y sama dengan 32. Nah, ini kita bagi semuanya jadi dibagi 4 biar lebih sederhana. Jadi 2x plus y sama dengan 8. Kemudian garis yang satunya 4x plus 6y sama dengan 24. Kita bagi semuanya kita bagi 2, jadi 2x plus 3y sama dengan 12. Oke. Nah, kebersamaan kedua garis ini kita eliminasi dan substitusi. 2x plus y sama dengan 8 dan 2x plus 3y sama dengan 12. Karena ini sudah sama 2x berarti kita langsung eliminasi. Oke, x nya jadi habis, y nya y kurangi 3y sama dengan min 2y sama dengan 8 kurangi 12 dapat min 4. Maka y nya min 4 bagi 2 dapat 2. Y nya 2, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Jadi 2x plus y sama dengan 8. Y nya kita ganti 2, jadi 2x plus 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurangi 2, maka 2x sama dengan 6. X nya dapat 3. Jadi titik C nya adalah 3,2. Nah, semua koordinat titik-titiknya sudah kita ketahui. Sekarang langkah selanjutnya menentukan nilai maksimum f(x), y sama dengan 5x plus 6y. Oke.
Dari titik pertama dulu, A 6,0, maka 5 dikali 6 tambah 6 kali 0, 5 kali 6, 30, 6 kali 0, 0, jadi 30 tambah 0, 30. Titik B 0,8, maka 5 kali 0 tambah 6 kali 8 sama dengan 0 tambah 48, sama dengan 48. Sekarang titik C. Titik C 3,2, jadi 5 dikali 3 tambah 6 kali 2, dapat 15 tambah 12 sama dengan 27. Nah, karena yang ditanyakan ada nilai maksimum, berarti kita pilih nilai yang paling besar. Mana yang paling besar? Ya, 48. Jadi nilai maksimumnya adalah 48. Jawabannya C. Oke. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini dari soal UMPTN tahun 1999. Nah, nilai maksimum f(x, y) sama dengan 2x plus 3y untuk x, y untuk daerah yang diarsir adalah, nah di daerah yang diarsirnya berarti kita tentukan koordinat titik-titik pojoknya. Nah, dari sini dulu, dia ini lurus dengan koordinat y-nya sama dengan x-nya sama dengan 5 dan y-nya sama dengan 5, maka koordinat titiknya adalah 5,5. Nah, titik B adalah 0,4 karena dia berada di memotong di sumbu Y, jadi titiknya adalah 0,4. Kemudian titik C. Nah, titik C kita belum ketahui karena dia kan belum tentu dia ini pas angka 2 atau pas angka belum tentu x-nya ini pas di angka 2 atau y-nya pas di angka 2, bisa jadi dia kurang. Nah, jadi kita harus mencarinya menggunakan eliminasi substitusi. Oke, mencari titik C sama x sama y. Nah, C ini perpotongan garis dari garis ini dan garis ini, ya kan? Nah, garis yang ini dulu, dia berarti 4x tambah 4y sama dengan 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi x plus y sama dengan 4. Nah, sekarang garis yang ini. Nah, coba perhatikan, ketika dia x-nya 1 ini, maka y-nya dia juga 1. Nah, ketika x-nya 5, dia y-nya juga 5. Maka persamaan garis ini adalah x sama dengan y. Nah, x sama dengan y kita ubah bentuknya jadi seperti ini. X-nya dia sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua garis ini bisa kita eliminasi dan substitusi. Nah, seperti ini, kita eliminasi x-nya jadi tinggal y dikurangi min y, berarti 2y tambah 4 kurangi 0, 4. Maka y-nya 2. Y-nya 2, maka x-nya adalah 2. Oke, jadi titik potong C ini adalah 2,2. Nah, sekarang kita menentukan nilai minimum dari f(x, y) sama dengan 2x plus 3y. Maka dari yang titik A-nya dulu, titik A 5,5. Maka 2 kali 5 tambah 3 kali 5 sama dengan 10 tambah 15, didapat 25. Sekarang titik B 0,4. 0,4 berarti 2 dikali 0 ditambah 3 kali 4, maka 0 tambah 12 sama dengan 12. Sekarang titik yang C 2 kali 2, titik C nya 2,2, maka 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 sama dengan 4 tambah 6, didapat 10. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah daerah nilai minimum. Maka kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil berapa? 10 kan? Nah, jadi nilai minimumnya adalah 10. Jawabannya D. Oke. Lanjut contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai maksimum f(x, y) sama dengan 9x plus y pada daerah yang dibatasi oleh x lebih besar sama dengan 2 dan x kurang dari sama dengan 6, kemudian y lebih dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 8, serta x plus y kurang dari sama dengan 7. Nah, langkah pertama kita gambar grafiknya dulu ya. Nah, gambar grafik kita sediakan koordinat kartesiusnya. Oke. Nah, yang pertama dulu, x lebih besar dari 2, maka dia x-nya persamaan garisnya adalah ini, x sama dengan 2 kan. Kemudian x kurang dari 6, maka garisnya dia adalah garis x sama dengan 6.
Garis ini sudah. Sekarang yang ini, Y lebih dari sama dengan 0, maka garis Y nya adalah garis ini, adalah sumbu X, karena Y nya adalah 0 kan di sini Y nya 0, maka Y sama dengan 0 adalah garis sumbu X. Nah, jadi ini Y sama dengan 0. Kemudian Y kurang dari sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang kita cari garis X plus Y sama dengan 7. Pakai tabel kayak yang kemarin, kayak contoh yang kemarin. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya dapat 7. Abaikan 0, maka Y-nya 7. Jika Y-nya 0, maka X-nya 7. Jadi titik koordinatnya adalah 0,7 dan 7,0. 0,7 ada di sini, 7,0 ada di sini. Kita hubungkan. Nah, seperti ini garisnya. Oke. X-nya lebih dari sama dengan 2. Berarti lebih dari sama dengan 2, dia ada di kanan sini. Dari kanan sini. Dia garisnya ada di sini. Kemudian X kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6 berarti dia di sini. Nah, oke, sini. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 berarti dia ada di sini kan. Wah, terus sampai ke sana. Nah, Y-nya kurang dari sama dengan 8. Berarti kurang dari dia ada di bawah. Nah, kemudian X plus Y sama kurang dari sama dengan 7. Berarti dia ada di bawah garis ini. Nah, jadi mana yang paling banyak mendapat arsiran? Nah, daerah inilah yang paling banyak mendapatkan arsiran. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita tentukan titik ekstrim atau titik sumbu koordinat titik pojoknya. Nah, sekarang dari titik sini dulu kita namain dia titik A. Titik A berarti dia adalah 2,0. Kemudian titik B. Titik B berarti dia 6,0. Titik C berarti dia lurusnya di 6, X-nya 6, Y-nya 1, maka titiknya adalah 6,1. Kemudian titik D 2,5. Keempat titik pojok atau titik ekstrimnya semua udah ketemu. Kita tinggal mencari daerah minimum, nilai minimumnya dengan substitusi ke fx, ke fungsi objektif. Oke. Nah, menyelidiki nilai minimum fx, y sama dengan 9x plus y. Dari titik yang pertama dulu, titik A. Titik A 2,0. Maka 9 kali 2 ditambah 0 didapat 18. Kemudian titik B. Titik B 6,0. Maka 9 kali 6 tambah 0 dapat 54. Dan titik C. Titik C 6,1. Titik C. Maka 9 kali 6 ditambah 1 sama dengan 54 tambah 1 55. Kemudian titik D. Titik D 2,5. Ini. Titik D 2,5. Maka 9 kali 2 ditambah 5 dapat 18 tambah 5 23. Oke. Nah, dari sini yang ditanya adalah nilai minimum. Nah, dari keempat titik ini manakah yang bernilai paling kecil atau paling minim? Ya, jadi nilai minimumnya adalah 18 ini. Oke. Nah, 18 ini adalah nilai minimumnya. Oke. Dari sini ada ditanyakan? Nanti kalau ada ditanyakan bisa japri ke Kak Arum. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 latihan soal, silakan dibuat latihan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.